selamat sore sahabat kompas.com. Ketemu lagi bersama saya David Purba. Dan saya Dita Rusiana yang agak mau flu. Dia baru nyusrum. Kamu mau flu? Padahal gajian sebentar lagi. Apa hubungannya? Ada hubungannya ya. Emang kalau orang mau gajian nggak boleh flu? Harus gajian dulu baru flu. Biar ada biayanya. Kan ada BPJS. Oh iya, ada BPJS ya. Mbak Dita, gimana kabar setelah long weekend? Kamu merasa long weekend gak sih? Enggak, kan hari Minggunya aku masuk. Iya sih. Setelah Sabtu libur, Minggu masuk, Senin masuk lagi. Aku merasa tidak libur. Ya nggak apa-apa lah, ini part of your job. Iya. Bagian dari tugasmu. Betul, gitu karena kan kalau kita kemarin banyak kejadian nih, mulai dari ada pidato kenegaraan di hari Jumat, lalu kemarin juga 17-an, dan di hari Sabtunya itu memang agak mengejutkan, kan itu terjadi pagi hari, yakni gempa di NTT. Iya, ini memang, ya jujur Mbak Dita, aku udah kan aku punya Telegram BMKG. Aku karena kan setiap hari selalu ada gempa. Betul. Termasuk di Nusa Tenggara Timur gitu kan. Nah, terus pas buka kaget. Kalau nggak salah 7,7 di berita awal ya, di informasi awal disampaikan oleh BMKG melalui telegramnya. Dan kalau akhirnya kan kita dapatkan informasi begitu ya, update gitu, titik gempanya itu berjarak sekitar 30 km dari timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jadi pada kedalaman 15 km. Sebenarnya dalam ya, tapi karena memang mungkin kekuatannya sampai 7,7 magnitudo. Nah, kalau misalnya biasanya ya dulu teorinya ketika kekuatannya gempa itu 7 magnitudo itu biasanya memang ada potensi tsunami, dan memang kemarin sempat ya ada potensi tsunami kalau nggak salah 10 cm atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Dan mungkin bisa dicek lagi teman-teman. Dan beberapa video juga memperlihatkan ya para nelayan itu air itu mulai surut, tapi ya bersyukur bahwa tsunami-nya tidak seperti di Aceh begitu ya. Walaupun kita juga bisa melihat dampaknya sangat luar biasa gitu, karena memang kalau kita cek lagi tadi sejarahnya tahun 92 itu ada gempa yang sangat besar juga di Flores gitu, gempa dahsyat 1992 ya. Betul, berarti itu berapa tahun yang lalu ya? 91 berarti 34 tahun yang lalu. 34 Iya, 34 yang tahun. Kamu 34. Oke. Dan ini kita bercerita soal dampak dari gempa yang terjadi di tanggal 15 ya. Itu ada lebih dari 2.000 rumah, 41 fasilitas kesehatan dan puluhan sekolah rusak. Betul, dan data hingga Senin 17 Agustus mencatat ada 68 orang meninggal dunia, dan korban tewas terbanyak ini ada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Rinciannya 26 jiwa dari Manggarai, 24 jiwa Manggarai Timur, Nagekeo 8 jiwa, Sika 4 jiwa, ND 2 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, serta di Ngada di dua orang ya. Sisanya sebanyak 213 orang mengalami luka-luka gitu. Nah, salah satu titik terparah berada di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur. Jadi bangunan puskesmas ini roboh total sehingga pelayanan medis harus dilakukan di bawah tenda terpal darurat. Betul, saat ini lokasi bencana sangat membutuhkan bantuan dokter, tenaga psikolog, tenda, serta obat-obatan. Nah, BMKG mencatat sudah terjadi lebih dari 1979 gempa susulan hingga Senin malam pukul 23.00 WIB. Dan kondisi ini diperkirakan masih fluktuatif hingga 3 minggu ke depan. Dan masyarakat diimbau tetap waspada, jangan panik, dan pantau terus informasi resmi nih dari pemerintah. Karena jangan sampai nih buka-buka medsos terus ada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, malah bikin khawatir dan segala macamnya kan. Biasanya Mbak Dita banyak banget video-video yang dulu itu diupload lagi, apakah video tsunami, video gempa dan sebagainya. Nggak tahu apa tujuannya, apa untuk ambil klik kah atau memang untuk membuat resah gitu. Tapi tetap hati-hati dan tetap inilah ya video-video seperti itu
dicermati. Dan gitu. Yang paling penting adalah sekarang juga banyak AI gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati sahabat kompas.com, terutama mungkin sahabat-sahabat kita yang ada di NTT yang terdampak gempa itu memang harus benar-benar cermat dalam menyerap informasi begitu. Nah, kalau kemarin Presiden Prabowo juga kalau sudah disampaikan melalui Instagramnya langsung itu menyampaikan bahwa sudah meminta jajarannya untuk turun langsung ke lapangan. Ada beberapa menteri yang bahkan kemarin tidak ikut upacara di istana seperti Mendagri, Menteri PMK. Oh, karena mereka langsung ke NTT. Betul, ada Wamensos, ada Menteri PU juga mereka tidak upacara 17-an di istana gitu. Nah, ini yang terbaru hari ini ada Kapolri juga, Kapolri Jenderal Listio Sigit yang berkunjung ke posko utama di Kecamatan Reo dan menyatakan nih kesiapan jajarannya untuk membantu penanganan korban bencana gempa di NTT. Nah, berikut videonya. Hari ini saya bersama Ketua Komisi 4 hadir untuk meninjau langsung tempat pengungsian, dan tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan duka cita yang mendalam bagi seluruh masyarakat yang ada di NTT yang terdampak musibah bencana, dan tentunya kami yang juga merupakan bagian dari institusi pusat berdasarkan perintah Bapak Presiden tentunya mendapatkan tugas untuk mengambil langkah untuk menangani segera penanganan bencana yang ada, dan kita mulai laksanakan semenjak kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pemeriksaan tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang ada di pengungsian. Mungkin perlu saya informasikan bahwa bagaimana tercatat sampai dengan saat ini ada 1.245 korban, terdiri dari 67 meninggal dunia, 509 luka berat, 669 luka ringan. Ada kurang lebih 27.700 pengungsi yang tersebar di 107 titik pengungsian di 7 kabupaten. Kemudian saat ini ada 8 posko tanggap bencana yang dibangun, 1 posko di Pelabuhan Batu, serta 7 posko lain pada polres-polres terdampak. Dan tentunya kami juga mengkonsolidasikan bantuan masing-masing. BNPB juga ada, dari Polri juga tentunya kami mendistribusikan bantuan dari Mabes dan juga dari Polda-Polda untuk kita salurkan juga untuk bantu memberikan bantuan. Ada 236 personel yang kami beritahukan ke Polda NTT ini atau ke wilayah NTT, dan dengan tugas mulai dari evakuasi, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan trauma healing. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Kapolri bahwa sudah ada 8 posko tanggap bencana yang dibangun untuk menyalurkan bantuan nih. Ada juga 636 personel. 236 personel kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi, pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan trauma healing gitu. Tadi aku penasaran sebenarnya ya. Tadi kan satu titik yang cukup banyak itu ada di puskesmas ya, yang meninggalnya cukup banyak gitu ya. Mungkin nanti kita bisa dapat cerita kali ya, mudah-mudahan dari
narasumber kita ya, sebenarnya bukan narasumber sih, reporter kita, jurnalis kita yang memang ada di Nusa Tenggara Timur yang akan melaporkan langsung kondisi terkini dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Sudah terhubung dengan kita jurnalis Kompas.com Apolonia Ineru Bahal atau Vera ya, Bahali maaf, atau biasa kita panggil Vera. Selamat sore, Vera. Selamat sore, Kak. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, baik. Iya, baik. Vera, di belakang kamu kita lihat. Kita tanya dulu kondisinya Vera. Oh, boleh deh. Ini Vera terdampak gempa juga nggak nih, Vera? Iya, saya kan tinggalnya di Labuan Bajo. Kalau di Labuan Bajo itu dampaknya tidak terlalu separah di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Labuan Bajo itu kan Kabupaten Manggarai Barat. Jadi di Kabupaten Manggarai Barat tadi memang pada hari Sabtu itu guncangannya juga memang terasa cukup kuat, tapi dampaknya tidak sebesar Kabupaten Manggarai Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur. Waktu gempa terjadi, Vera lagi ngapain tuh waktu itu? Wah, lagi mandi. Waktu saya lagi mandi mau liputan, saya pikir apa nih, karena kan kita baru pertama kali merasakan gempa sebesar itu ya. Dan kebetulan saya juga punya anak-anak, ada yang masih berusia 2 tahun, ada yang masih bayi juga. Dan saya saat itu sedang mandi. Awalnya saya pikir ini apa yang getar di sini? Saya pikir mungkin ayam kah atau apa? Karena biasanya ayam, kita tinggal di daerah pemukiman yang banyak ternak ayam juga. Jadi kita pikir itu ayam. Ternyata itu gempa. Jadi saya pada saat itu bingung mau mengevakuasi si bayinya dulu atau balita. Tapi puji Tuhan kami satu keluarga selamat, rumah juga aman. Baik, Vera, di belakang kita lihat itu banyak tenda pengungsi. Tapi kamu bisa jelaskan dulu posisi kamu sekarang di mana, lalu di belakang itu berapa banyak pengungsi yang sekarang menetap sementara? Oke, jadi saya sekarang ini sedang berada di salah satu posko utama di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Dan di belakang saya ini adalah posko posko di Kecamatan Reo, dan ini adalah posko utama, dan yang mengungsi di kawasan ini ada sekitar 1.300 lebih jiwa dari yang hidup atau menetap di sekitar wilayah ini. Dan untuk diketahui tadi juga Pak Kapolri dan Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto juga berkunjung ke sini membawa bantuan dan mengunjungi para pengungsi di lokasi ini. Terus meskipun ada posko utama di sini, beberapa warga yang bermukim di sekitar wilayah ini juga masih membangun posko mandiri di rumah mereka. Namun apabila terjadi getaran kuat lagi, jika ada gempa susulan, mereka pasti akan kembali ke sini lagi, Kak. Dan Riau, bagaimana kondisinya, Vera? Apakah cukup titik yang cukup parah juga terdampak gempa? Dan mungkin bisa dijelaskan juga apakah mungkin ada data terkait dengan jumlah fasilitas rumah, fasilitas umum yang rusak dan luka serta korban jiwa? Oke, kalau dari Kecamatan Reo sendiri, korban yang sudah meninggal itu ada 12 orang sampai hari ini. Khusus untuk Kecamatan Reo dari Kabupaten Manggarai, sedangkan total dari Kabupaten Manggarai itu masih 26, sudah 26 jiwa yang meninggal. Itu terbanyak dari semua kabupaten di wilayah Flores. Dan untuk rumah, fasilitas publik, fasilitas umum itu ada sekitar puluhan bahkan sampai ratusan rumah warga itu rusak. Dan untuk diketahui juga ini sudah hari ketiga pasca gempa. Warga-warga yang hidup di sekitar sini itu masih trauma untuk tinggal di dalam rumah, bahkan warung-warung dan minimarket itu belum buka sampai hari ini. Jadi kota ini masih terlihat seperti kota mati. Beberapa warga juga bilang begitu, ini seperti kota mati. Kecamatan Reo ini seperti kota mati. Begitu, Kak. Logistik dan mungkin pasokannya, apakah bantuan-bantuan sudah mulai masuk dan bantuan apa saja yang sudah masuk, atau mungkin di lokasi ada kekurangan-kekurangan kebutuhan logistik bagi para pengungsi atau korban gempa? Oke, kalau logistik memang bantuan itu berdatangan ya sejak hari pertama.
baik itu dari relawan maupun dari pemerintah, begitu juga bantuan-bantuan dari Kapolri, dari Kapolda juga, dari instansi-instansi termasuk kementerian. Namun masyarakat itu tadi saya dengar bercerita dengan beberapa masyarakat, mereka masih merasa bahwa kebutuhan mereka itu khususnya untuk makanan itu sejauh ini mereka kan hanya mendapat beras dengan mie instan. Sementara mereka juga mau merasakan kayak lauk pauk seperti telur dan sebagainya. Namun sampai hari ini yang mereka makan itu hanya nasi mie instan. Sedangkan untuk posko-posko lain sebelumnya Camat Reok yang saya wawancarai Rita Udin juga mengatakan dia mengakui bahwa masih banyak juga posko-posko mandiri yang di luar posko utama ini belum mendapat penyaluran logistik yang maksimal karena menurut Rita Udin saat ini mereka juga kekurangan relawan dan akses untuk komunikasi dan koordinasi dengan posko-posko mandiri yang dibangun itu. Namun seiring waktu yang berjalan, mereka selalu berupaya untuk menyalurkan semua logistik dan bantuan yang masuk melalui posko utama ini ke posko-posko yang ada di luar posko utama, Kak. Distribusi bantuan itu, apakah kalau di sana mungkin menggunakan jalur darat, udara, atau mungkin laut, Vera? Nah, kalau di sini khusus untuk Kecamatan Reok dia masih akses darat ya. Kemarin itu kan untuk pertama kali baru bisa masuk ke area sini karena sebelumnya terisolir karena di beberapa titik penghubung antara Kecamatan Reok dengan Kota Ruteng itu ada beberapa titik yang longsor. Terus pada saat itu juga telekomunikasi maupun listrik itu terputus, jadi sempat distribusinya melalui darat itu agak kesulitan. Namun setelah tim SAR Basarnas Kontur Mamere datang menggunakan KM Punta Dewa, mereka masih bisa menyalurkan sebagian sembako dan juga tim evakuasi untuk mengevakuasi beberapa korban yang belum berhasil dievakuasi sebelumnya. Oke, Vera, saya penasaran, kamu ada wawancara tidak dengan 1-2 pengungsi begitu dan bisa ceritakan mungkin apa yang mereka alami ketika gempa terjadi? Oke, ada. Kalau yang di Kecamatan Reok ini salah satunya tadi seorang lansia berusia 64 tahun, Ibu Aisyah. Jadi pada saat kejadian itu dia hanya bersama suaminya yang berusia 75 tahun di dalam rumah. Dan suaminya ini juga sedang mengalami stroke. Pada saat itu ya namanya orang tua pas merasakan getaran sempat pasrah karena suaminya juga tidak bisa bergerak. Tapi untungnya pada saat itu ada yang membantu mereka, tetangga mereka ada yang membantu memapa si ibu dan kemudian mengangkat suaminya dari dalam rumah sehingga rumah mereka yang baru dibangun 2 tahun hancur lebur. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua juga pada saat kejadian ada rumah yang terbakar 4 unit. Itu karena pada saat kejadian salah satu rumahnya ini sedang merebus jagung. Jadi pada saat getaran terjadi, panik, dia meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, lalu kompor itu jatuh ke lantai dan terjadilah kebakaran yang menghanguskan 4 rumah. Jadi mereka itu keluar dalam keadaan tidak membawa apa-apa selain baju di badan, Kak. Jadi selain itu juga beberapa pengungsi lain juga tadi yang saya telusuri di kampung sekitar sini, mereka juga masih punya trauma yang cukup luar biasa, sehingga kalau ada getaran kecil saja, kayak gempa-gempa kecil itu mereka bisa panik dan berlarian, bahkan ada yang sampai berteriak histeris. Jadi kalau di kampung ini, di sekitar pemukiman di sekitar posko ini tuh, mereka masih membangun kayak tenda darurat di depan rumah, di teras atau di halaman. Jadi kalau siang saat mereka hendak mengunjungi rumah mereka hanya akan istirahat di halaman itu, membawa kasur, bantal, selimut, dan duduk di halaman yang sudah dipasangi tenda darurat itu. Mereka belum berani masuk ke dalam rumah karena masih sering terjadi gempa susulan. Selain masalah trauma, ada masalah kesehatan tidak yang dialami oleh para pengungsi? Kalau sejauh ini masalah kesehatan belum ada sih beberapa pasien yang memang sudah sakit dari sebelum
sebelum kejadian, dan mereka dirawat selama masih bisa dirawat ditangani oleh tim medis yang di sini. Di posko sudah disediakan posko medis yang khusus untuk pasien-pasien yang masih bisa ditangani di sini. Tapi kalau misalnya ada beberapa kemarin yang harus dirujuk ke RSUD Ruteng karena mereka mengalami kayak trauma patah tulang karena benturan atau benturan di kepala atau sakit-sakit lain, itu harus dirujuk ke RSUD karena di sini tidak lengkap dengan dokter-dokter ortopedi. Jadi begitu, Kak. Tapi tadi pada saat kunjungan Kapolri juga ada ibu yang sedang melahirkan juga, lagi proses melahirkan persalinan di tenda. Jadi macam-macam. Bayinya sehat, Vera? Belum. Ini kita juga lagi nunggu nih, Kak. Belum, masih proses. Kontraksi mungkin ya. Iya, tadi Kapolri kunjungan sambil dengar ibunya berteriak di sini. Mungkin proses udah selesai dan ibu dan bayinya sehat juga ya. gitu. Nah, tapi kalau sejauh ini kayaknya masih belum ada mungkin pengungsi atau korban gempa yang mengalami. Biasanya kalau di pengungsian tuh ada yang diare, yang segala macamnya, itu belum ya Vera ya? Atau tidak ada? Sejauh ini belum sih, karena yang saya lihat langsung di lapangan itu mereka kalau seandainya memang sanitasinya ini belum memadai, tapi rumah-rumah warga yang mengungsi di sini itu dekat dari sini. Jadi kadang-kadang mereka itu pulang mandi, pulang gosok gigi di rumah mereka sendiri gitu. Jadi ya sejauh ini kita belum lihat, belum tahu besok. Artinya air bersih cukup bisa ada gitu ya, memadai ya. Sejak kemarin listrik tersambung, air juga sudah lancar kembali. Jadi mereka itu kembali ke rumah kalau mau mandi atau lain-lain. Kalau butuh air mereka langsung pulang ke rumah. Sedangkan air minum itu mereka mengonsumsi air mineral yang dibawa dari relawan atau bantuan-bantuan yang masuk ke sini. Kali ya diminum ya, jangan minum air yang gimana dulu kan, karena memang yang paling penting salah satu sekarang kesehatan ya. Betul. Karena memang akses juga masih agak sulit, soal medis juga, tenaga medis juga terbatas begitu ya. Dan puskesmas cukup jauh di situ, Vera. Puskesmas Reok cukup jauh, tapi kan semua tenaga medis itu kan diperbantukan di sini. Jadi semuanya difokuskan di sini. Kalau Puskesmas Reok juga rusak, tapi tidak rusak full kayak Dampek ya. Dia rusak sebagian saja, tapi tenaga medisnya diperbantukan di sini semua. Karena warga itu nyamannya di sini, mereka takut melihat gedung, apalagi bangunan-bangunan permanen itu, warga di sini masih trauma tinggal di dalam situ. Tadi kita juga dapat informasi Titi Soeharto datang ya ke posko utama di Riau. Apa yang beliau sampaikan? Tadi yang disampaikan sama Titi, dia akan menyampaikan apapun yang dibutuhkan oleh dia. Mereka datang ke sini untuk melihat apa sih yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sini, dan dia juga sudah memantau. Dia menyadari bahwa tenda-tenda yang digunakan oleh para pengungsi ini belum sesuai standar. Terus dia juga melihat bahwa sarana kayak fasilitas untuk sanitasi juga belum memadai. Jadi hal tersebut menurut dia akan jadi PR bagi mereka untuk disampaikan nanti ke pemerintah pusat. Dan selain itu juga dia sempat juga menyinggung soal pemulihan pasca bencana. Itu juga berkaitan dengan perbaikan rumah bagi korban-korban yang mengalami kerugian di rumah mereka hancur pada saat gempa. Sekitar itu saja sih tadi yang disampaikan di titik. Dia juga banyak melihat pasien-pasien yang dirawat di sini, bermain dengan anak-anak, memantau tenda medis juga. Sampai sejauh itu saja. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa harapan para pengungsi atau mungkin korban gempa di Riau, Vera? Yang pertama tentu saja mereka ingin gempanya berakhir dulu ya, karena kan ada kemungkinan bahwa gempa ini akan berakhir sekitar 1 minggu lah. Gempa susulan baru bisa berakhir mungkin 1 minggu. Itu yang pertama mereka harapkan. Terus yang kedua, mereka berharap agar rumah mereka bisa kembali seperti semula, atau setidaknya mereka bisa punya hunian yang layak setelah ini. Karena ada sekitar 90% khusus di area Kecamatan Reok, apalagi di Riau ini
rata-rata itu rumah itu sudah hancur. Tidak ada yang hancur sebagian, ada yang hancur lebur semua. Jadi itu yang paling mereka harapkan saat ini. Terus mereka juga berharap semoga bantuan-bantuan yang datang dari semua pihak itu bisa tersalurkan secara merata, baik itu mereka yang ada di posko induk maupun di posko-posko mandiri yang tersebar di luar di sekitar Kecamatan Reog ini. Vera, terima kasih banyak untuk laporannya. Kita berharap situasi segera membaik, semua di sana sehat, termasuk Vera dan keluarga juga. Terima kasih banyak untuk laporannya. Jaga kesehatan tentu saja. Dan kalau tadi kamu dan jarak ke rumah itu cukup jauh di Labuan Bajo? Iya. Dari Labuan Bajo itu ada 179 km dengan topografi yang ya teman-teman pasti tahu topografinya Flores ini luar biasa. Tapi seru karena pemandangan alamnya masih terjaga. Vera, ke lokasi dari rumah. Gimana? Jarak lokasi dari rumah? Naik apa dari rumah ke lokasi? Naik motor Kak, soalnya kalau pakai mobil itu kemarin tuh agak susah karena kan masih banyak longsor. Jadi kita sebaiknya naik motor biar bisa masuk ke wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau dan kendaraan roda 2. Berapa jam Vera dari rumah ke lokasi? Dari rumah kemarin itu ada ya 6 jam ya. Saya kan sempat di Ruteng dulu karena ada pantau juga, ada posko juga di Ruteng. Jadi setelah dari Ruteng baru saya kesini ke Reog. Udah belum pulang ke rumah ini sejak dari berarti belum pulang ke rumah ya sejak dari Ruteng itu? Belum. Sudah 3 hari saya di lokasi bencana ini. Ya, tunggu Bang Dani suruh pulang. Baik, Vera, makasih banyak untuk laporannya. Sehat-sehat di sana ya. Semangat terus ya. Ya, makasih ya Bang ya. Iya, selamat sore. Sore. Luar biasa banget 6 jam. Jauh. Dengan maksudnya dalam kondisi normal aja topografi di Flores itu memang luar biasa gitu. Apalagi dengan kondisi setelah diguncang gempa, pasti kan ada mungkin akses-akses jalan yang rusak, longsor segala macam, pasti lebih menantang gitu. Apalagi Vera gitu dengan anak yang masih bayi dan balita yang sudah ditinggalkan 3 hari belum pulang. Kalau boleh kita cerita ya, kita sama-sama pernah di regional ya, Mbak Dita. Itu kontributor Kompas.com ini di lapangan ini luar biasa militan ya. Betul. Bisa 7 jam perjalanan, bisa melewati laut, naik kapal, masuk ke hutan. Beneran ini kita nggak lebay ya. Ini mereka alami dan teman-teman buktinya artikel mereka yang keren-keren banget semua. Dan bahkan untuk sesimpel 1 jam itu jangan dibayangkan 1 jam Depok Jakarta yang kita merem aja sampai gitu. Naik KRL ya. Iya, 1 jamnya tuh benar-benar 1 jam yang jauh begitu. Apalagi kalau mungkin reporter-reporter di Jakarta kan pos liputannya udah jelas kayak kementerian, istana, DPR, Polda segala macam atau balai kota. Kalau teman-teman kontri ini semua disikat. Bahkan ada mungkin satu provinsi kita cuma punya 1 kontri putar gitu. Jadi luar biasa Vera, terima kasih ya. Keren kontri kita. Sudah mengusahakan. Baik, Mbak Dita, tadi Vera kan cerita dia mewawancarai lansia yang rumahnya terdampak gempa dan suaminya itu stroke gitu ya. Nah, kita punya videonya nih Mbak Dita, gimana cerita dari ibu ini saat diselamatkan oleh warga. Ya, berikut videonya. Kemarin kejadiannya Oma lagi bikin apa? Masih sembahyang subuh. Habis mengaji firasat nih. Mau dapat apa kita lain sih rasanya. Akhirnya saya keluar simpan Quran, keluar sampai di luar bunyi krek, lari ke dapur panggil dia ini, panggil suami. Apa di kamar masih doa juga. Saya bilang, bapak keluar bapak, gempa mungkin atas sama si om begini, pada roboh rumah. Mama punya rumah batu juga. Iya, rumah tembok. Rumah dari tahun berapa nih Mama? Baru rumah baru bangun. Ya, 2 tahun. Banyak di bawah tuh bang-bang tuh. Mama punya 3 di bawah. Iya. Rumah besar kan Mama? Iya. Tinggal di rumah dengan siapa selain dengan Bapak? 2 orang. Cucu.
Tidak ada. Anak berarti berdua sih dengan bapak. Ada rumah semua anak. Oma bagaimana perasaannya Oma setelah tinggal di pengungsian berapa hari ini? Mau tidak mau. Bilang apa lagi? Takut kamu pulang rumah? Jangan Oma lagi. Saya kalau pulang rumah mana? Mau menangis. Oma sakit? Tidak sakit? Apa? Kenapa? Oh, senang-senang. Untuk sampai ini saya jatuh. Jadi ini cepat Pak tentara yang Iya. Tadi ya Oma tadi menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, dan ini aku agak sedih juga ya Mbak Dita, karena tadi Oma tadi bilang baru berapa 2 tahun apa 3 tahun ya, gitu. Rumahnya baru dibangun. Harus rusak sama gempa. Mudah-mudahan pemerintah pusat itu biasanya melalui Kementerian Perumahan Rakyat ya. Iya. Itu mudah-mudahan membangun lagi rumah-rumah warga di Nusa Tenggara Timur. Betul. Tapi kalau sekarang masih fase tanggap darurat, Yes, jadi pemerintah masih fokus dalam pencarian korban dan penyaluran bantuan logistik kayak gitu. Nah, mungkin setelah fase rekonstruksi, nah recovery, nah itu biasanya baru membangun rumah-rumah seperti yang di Aceh, di Sumatera kan sedang lagi proses kan. Betul. Dan sebenarnya tadi aku ada banyak sebenarnya mau disampaikan ke Vera ya, tapi udah nanti mungkin dia bikin laporannya via artikel aja lah ya. Betul, karena maksudnya perjuangan dia sendiri bahkan bisa dikatakan meskipun mungkin tidak parah wilayahnya, tapi dia sendiri korban gempa juga gitu loh. Tapi dia masih tetap mengendarai motor 6 jam gitu untuk memberikan informasi ke sahabatkompas.com. Nah ini kita Mbak Dita ya membuka donasi, mengajak sahabatkompas.com untuk berdonasi untuk korban gempa NTT. Jadi setiap donasi tentu saja yang teman-teman berikan itu bernilai yang luar biasa ya, berapapun itu teman-teman silakan untuk memberikan donasinya. Kita akan donasi itu lewat link di deskripsi ini ya, di layar teman-teman tuh. Dan NTT, di deskripsi video di YouTube ya. Yes, betul. Nah ini teman-teman bisa scan. Teman-teman bisa kasih berapapun seikhlasnya. Gitu, karena Rp1, Rp20, Rp10, Rp100.000, Rp20.000 sangat berharga untuk teman-teman dan warga di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, silakan, ini sudah nampak di layar kaca untuk linknya, silakan. Sahabatkompas.com. Kita buka sampai tanggal bulan berapa? Belum ya. Oke, tapi setiap ONR kita akan tampilkan akan buka link donasi untuk NTT. Baik Mbak Dita, kita mau bacain ya komen-komen dari sahabatkompas.com terkait dengan isu gempa yang hari NTT. Ini. Yang pertama ada AA_GINT. Nah tuh susah banget namanya. Semoga tidak ada gempa susulan lagi. Amin. Tapi kalau aku nggak salah ya, per hari ini ada berapa ya? Ada 1.000 lebih ya gempa susulan ya. Tapi bukan yang bermagnitudo 5 tapi memang kecil, tapi memang getarannya itu cukup terasa. Dan tadi disampaikan Vera juga, setiap getaran kecil pun itu menimbulkan trauma bagi teman-teman korban gempa. Karena mungkin apalagi mungkin untuk usia kayak Oma tadi gitu yang pernah mengalami gempa dahsyat tahun 92. Jadi pasti akan kalau goncang dikit udah terbayang gitu. Sama sedikit aku ya, bukan di Nusa Tenggara Timur, tapi di Sumatera Barat Mbak Dita. Waktu itu sekitar 2009. Betul. 2009 ya gempa ya. Itu luar biasa gempanya, banyak sekali orang meninggal, rumah runtuh, hotel runtuh. Dan ketika ada gempa kecil saja, banyak warga Sumatera Barat itu yang trauma. Jadi memang sebesar itu menimbulkan trauma begitu. Jadi ya
Jadi memang pemerintah juga menyediakan trauma healing gitu karena memang sepenting itu traumanya. Nah, selanjutnya ada komen dari CCTV, semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran dan pelindungan. Amin. Amin. Ada Daeng, semoga yang terkena dampak gempa cepat sembuh dan terselesaikan masalahnya. Amin. Amin. Lalu ada Sekar, semoga saudara-saudara kita di NTT dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Nah, ada terakhir Minogo. Kirain live demo. Ya nih sedikit informasi lah soal demo. Nggak sedikit, banyak nggak apa-apa juga lah. Baca aja di megapolitan.kompas.com. Tidak, aku akan menyampaikan secara langsung. Nanggung. Silahkan. Jadi hari ini memang lagi ada demo mahasiswa UI, BEM UI. Ini lagi demo ke Bundaran HI. Jadi mereka ini dijegat lah sama polisi gitu, Mbak Dita. Ya banyaklah tuntutannya. Seterusnya soal BBM. Ya sekarang masih berlangsung sih. Iya. Oh, ternyata kita tidak Vera sendiri yang akan melaporkan. Ada jurnalis kita yang di NTT juga, ada Bang Markus Makur nih. Selamat sore. Kalau di sana sudah petang ya. Selamat sore Bang Markus. Ya, selamat sore. Nah, Bang Markus di studio ada Dita dan David ini Bang. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Bang Markus kondisi warga di Wailangga, Manggarai Timur saat ini. Baik, selamat sore. Saya saat ini sedang berada di lokasi Puskesmas Wailangga, lokasi yang sangat terdampak. Di belakang saya gedungnya sudah rusak semua dan di kiri kanan saya sudah dibangun tenda darurat untuk para medis tetap melakukan aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara situasi di sini, warga masih berada di tenda-tenda darurat yang berada di depan rumah dan mereka masih juga tetap panik karena masih ada gempa susulan. Bang Markus, ini boleh diperlihatkan tidak di belakang abang itu seperti apa kondisinya Bang? Biar sahabat kompas.com yang melihat juga ini ya, mungkin dijauhkan saja kamera depannya, tidak apa. Iya. Oke. Baik. Saya masuk ke dalam, Mas. Boleh Bang. Boleh. Ini video abang malah miring terbalik jadinya Bang. Kayak tadi saja, kayak tadi. Nah, Oke, sip, mantap. Mungkin kameranya bisa diganti kamera belakang. Iya. Bang Markus, itu siapa di belakang abang, teman-teman? Ini ada kepala puskesmas yang selalu standby 1x24 jam untuk mungkin ada pasien yang sakit untuk dirawat di tenda-tenda darurat ini. Boleh Bang Markus wawancara Bang Markus, abang wawancara, coba tanyakan bagaimana kondisi pasien atau warga di sana, boleh Bang? Saya masuk ke dalam ruangan dulu Bang David. Siap. Untuk lihat situasi ruangan. Siap. Gedung-gedung sangat rusak dan ini yang terdampak sangat parah. Sehingga mereka belum melakukan pelayanan ke dalam gedung. Oh, ini gedung runtuh ya Bang ya, sebagian depan ya, di dalam ya? Ya, ini di dalam Mas. Ini lihat ruangannya hancur, porak-poranda dan semua barang-barang sudah dibawa keluar. Bagaimana pasien-pasien pada saat itu Bang? Ada pasien tidak di sana pada saat gempa terjadi? Pada saat gempa terjadi, alhamdulillah pasien tidak ada. Ada pasien ada 2 tapi cepat dievakuasi ke rumah sakit terdekat di sini. Ini lihat situasi. Bang Markus, saya minta maaf tapi menurut saya abang harus keluar karena saya khawatir bisa runtuh di situ. Ya, makanya ini saya sudah keluar dari kita ini. Bisa ngobrol di situ. Nah, kita bisa wawancara tidak Bang dengan kepala puskesmas Bang? Bisa Mas, karena dia selalu
standby dalam masa darurat ini. Boleh. Dia standby 1 kali 24 jam bersama para medis. Intinya bahwa mereka siap untuk melayani warga yang mungkin ada terdampak gempa, yang luka-luka mungkin, dan mereka tetap standby di bawah tenda darurat. Bisa wawancara kepala puskesmas tadi, Bang? Mungkin Abang bisa wawancara. Ya, lagi ini ya. Baik. Baik, saat ini saya sedang berada bersama dengan Kepala Puskesmas Wailengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Teddy Carson. Bapak Teddy, Jadi bagaimana kondisi masyarakat di sana, Pak? Bagaimana kondisi pertama kali saat gedung puskesmas runtuh? Jadi baik, terima kasih Bapak Markus. Selamat sore. Waktu itu kejadiannya hari Sabtu pagi. Kebetulan yang dirawat waktu itu 2 pasien dewasa. Saat kejadian pasien dewasa masih berada dalam ruangan. Setelah bangunan runtuh baru kami petugas yang piket saat itu langsung dievakuasi keluar ruangan. Begitu Bapak. Berarti sampai hari ini pelayanan medis dilaksanakan di tenda-tenda darurat. Ya Bapak, seperti itu. Pelayanan kami sudah melakukan di luar ruangan karena takut kalau pelayanan di dalam gedung. Tapi tetap para perawat tetap standby untuk melayani warga warga Wailengga ya. Siap. Para petugas tetap standby 1 kali 24 jam. Bagaimana dengan stok obat-obatan? Kalau stok obat-obatan pihak Dinkes Manggarai Timur sudah didistribusikan ke kami, terdiri khusus obat-obat emergensi. Begitu Bapak. Baik, Bapak Teddy, terima kasih banyak waktunya. Semoga bencana ini cepat berlalu dan kita beraktivitas seperti biasa. Saya kembali ke studio. Terima kasih banyak Bang Markus. Ini salam juga ya untuk Pak Teddy. Terima kasih banyak kepada Pak Teddy dan tim, kepada perawat ya puskesmas yang sudah, mereka kan juga korban juga ya. Tapi mereka harus siaga gitu. Iya. Terima kasih banyak disampaikan Bang ke teman-teman di puskesmas begitu. Oke, Bang Markus. Ya. Ya. Ya, masih mendengar suara saya? Ya, bisa. Okay. Selamat bertugas ya Bang Markus, hati-hati, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan juga. Terima kasih banyak. Salam untuk semua tim di studio. Halo Bang Markus, selamat sore. Terima kasih banyak ya. Ya. Nih. Tapi ada hal yang menarik nih dari live kita bersama Vera dan Bang Markus. Sinyalnya lancar. Oh iya. Iya kan, jelas, suaranya jelas dan gambarnya juga clear gitu. Mungkin Bang Markus agak gelap karena di sana sudah mulai ini. Betul. Petang ya, udah mau malam ya. Kan. Oke iya juga ya. Kan? Ini dulu bahkan, ya dalam pikiranku Mbak Dita ya. Kalau di daerah timur itu sinyalnya susah. Iya, tapi jujur ada satu provider yang cukup aman di sana. Karena aku punya satu nomor yang masih sampai ada sekarang. Itu aku beli waktu aku mau ke perbatasan Timor Leste. Jadi waktu itu aku liputan ke perbatasan Indonesia Timor Leste di TTS Timur Tengah, TTU atau TTS ya aku lupa. Pokoknya di situlah. Pokoknya Kupang naik mobil 8 jam dan sopir di NTT itu memang agak susut gitulah. Kayak sopir Medan lah ya. Ya lumayan bikin mengocok perut lah sama 8 jam dengan jalannya sih halus ya, tapi belokannya itu yang susut. Tapi kita nggak bisa kasih tahu providernya apa di sini Mbak Dita. Tidak bisa. Dan saya punya nomor itu sampai saya simpan sekarang 11 digit. Sekarang berapa digit? Gak tau, kan normalnya 12 gak sih ya? Nomor telepon HP 12, aku masih dapat 11 digit. Lama dan itu beli di perbatasan 15 tahun yang lalu. Enggak ya. Jadi 10 tahun 10 tahun lalu kamu kurang-kurangi.
Enggak, 2016. Oke. Sebelum kita akhiri tentu saja kita ada donasi juga donasi ya. lain gitu. Kalau tadi mungkin sahabat kompas.com berdonasi untuk para korban bencana di NTT. Nah, kalau sekarang kita ajak berdonasi dalam rangka jelang hari ulang tahun kompas.com. Kita ada Jagat Literasi. Nah, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Nah, bersama ekspedisi Kata Kenyata 2026, Anda bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi Anda. Nah, karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka. Yuk ikut donasi dengan cara scan QR pada poster atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Donasi akan ditutup akhir September. Nah ini link donasinya teman-teman bisa screenshot, teman-teman bisa scan sekarang untuk nantinya kita akan uangnya akan kita belikan berbagai alat tulis dan buku untuk anak-anak yang membutuhkan. Dan jangan lupa Jagat Literasi juga sudah mulai sepekan yang lalu ya, dan kita sejumlah titik. Salah satunya di Jawa Barat dan di Aceh. Wow, ini jauh-jauh semua mainnya. Tadinya NTT juga salah satu titik nggak sih? Oh iya. Iya. Tapi gimana? Nah, belum dapat update nih dari teman-teman Jagat Literasi akan seperti apa. Iya, mudah-mudahan kalaupun udah nyampe sehat-sehat di sana ya teman-teman semua ya. Oke. Baik, terima kasih banyak sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa saksikan obrolan newsroom dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Nah, jangan lupa juga terus update informasi terkini di www.kompas.com. Pantau juga update semua berita, artikel di medsosnya kompas.com, baik di Facebook, Instagram, X, TikTok maupun YouTube. Saya David Purba. Saya di Tangga. Terlambat ini makanya langsung set gitu kan. Kita semuanya pamit. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.